Ini adalah video Ask Me Anything episode yang ke-8. Dimana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang menarik, baik itu dari komentar YouTube, dari Instagram, dari Telegram. Pokoknya kalau menarik pasti gue jawab. So, kalau kalian punya pertanyaan dan kalian berasa belum kejawab tapi pertanyaan kalian menarik, coba langsung komen di bawah. Gue pasti akan bacain dan gue akan jawab yang menarik di episode ke-9 nanti. Hari ini seperti biasa, gue akan jawab 10 pertanyaan. 5 gue ambil dari komentar-komentar di YouTube, dan 5 lagi gue ambil dari question box di Instagram. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Skyline Swarovski. Kau mau tanya, di dunia ini apakah ada seseorang yang benar-benar hanya trading spot kripto sebagai aktif income-nya? Jika ada, beberapa kira-kira minimal modal yang diperlukan agar hasilnya bisa untuk hidup di Indonesia. Mohon pencerahan dan penjelasannya kok. Trading di spot untuk dapetin aktif income, habis itu untuk hidup. Jawabannya ada gitu. Tapi kalau ditanya berapa banyak, ya sedikit gitu. Misalkan nih, dari 50.000 trader nih, mungkin yang benar-benar bisa trading for living, itu cuma 2 atau 3 orang. Apalagi kalau kita ngomongin di spot market, udah pasti capital yang dia punya itu besar banget. Contoh gini ya, kita ambil return yang realistis setiap bulannya. Misalkan di 3% aja deh. Modal yang diperlukan ya at least 1 miliar. Karena kalau kita bisa dapetin 3% dari 1 miliar itu 30 juta, which is 30 juta baru bisa cukup untuk hidup nyaman di Jakarta. Ini hidup nyaman loh ya, bukan hidup mewah. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, apakah bisa konsisten setiap bulan 3%? Kalau lagi bear market gimana? Kalau pas bulan-bulan lagi rugi gimana? Makanya untuk trader-trader yang bisa trading for living, tentunya modalnya nggak mungkin 1 miliar lagi. Mungkin udah 5 miliar ke atas, sudah 10 miliar, even udah puluhan miliar. Karena di financial market ini memang kita selalu berbicara soal capital. Makanya gue selalu bilang ke kalian, kalau uang kalian belum banyak gitu kan, apalagi income masih di bawah 10 juta, nggak usah fokus di financial market dulu. Selalu fokus untuk gimana caranya tingkatin kita punya income dan bisa punya saving rate yang jauh lebih tinggi. Coba pelajarin deh tentang itu. Dan balik lagi, kalau untuk trading for living, bukan cuma soal capital, tapi itu juga soal skill. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, jawabannya ya bisa gitu. Tapi nggak banyak orang yang bisa. Mungkin ya 0,0 sekian persen lah yang benar-benar bisa trading for living. Lanjut, pertanyaan kedua, ini dari @alexchandra4845. Umur gue 31 tahun, gue udah menikah, anak gue 1, dan gue nggak punya aset apa-apa kok. Karena masa muda terlalu barbar, buat bertahan cuman ngandelin gaji bulanan. Udah terlambat belum ya untuk belajar trading dan segala macam? Tadi dari yang gue baca, problemnya itu adalah cuman bertahan dari gaji setiap bulan. Habis itu nggak punya aset apa-apa dan juga nggak punya dana darurat. Sebenarnya kalau untuk trading ya nggak terlambat, mau mulai umur berapa aja ya bisa aja. Tapi menurut gue, kalau problemnya seperti ini, dengar baik-baik ya, solusinya itu bukan trading. Kalau hari ini, buat kalian yang lagi nonton video ini, habis itu kalian cuman bertahan dengan gaji bulanan atau penghasilan setiap bulan, nggak punya aset apapun, nggak punya dana darurat dan lain sebagainya, stop mikirin investasi, stop mikirin trading, stop mikirin hal-hal yang berhubungan dengan financial market. Tapi yang jadi fokus kalian itu cuma satu dulu. Gimana caranya tingkatin kalian punya income? Karena ketika kalian bertahan dengan gaji atau penghasilan bulanan, nggak ada yang tersisa, nggak ada saving rate sama sekali. Tentu karena dua hal kan. Kalian boros, atau yang kedua, penghasilan memang udah sangat rendah dan nggak ada yang bisa dihemat lagi. Kalau problemnya yang pertama, ya udah coba mulai berhemat gitu. Supaya apa? Supaya bisa ada sisa tabungan dan tabungan itu bisa dibuat untuk fondasi dulu. Tapi kalau yang kedua, memang udah hemat kok hidupnya. Memang udah nggak foya-foya gitu. Semua udah cari yang murah, semua udah dihemat-hematin. Tapi memang nggak ada sisa karena memang udah pas-pasan banget. Solusinya cuma satu, naikin income. Naikin income ini selalu gue bilang ada 2 cara. Yang pertama, kita tukerin waktu kita untuk uang. Itu udah pasti bisa gitu. Contoh, yang tadi kita kerja 8 jam atau 10 jam per hari. Tambahin lah 4 jam, tambahin 6 jam, kerja 14 jam, kerja 16 jam. Udah pasti income-nya makin meningkat. Ketika income-nya udah meningkat, berarti bisa ada sisa uang dong. Nah, sisa uang ini jangan dipakai untuk investasi atau untuk trading, tapi pakai untuk upgrade kita punya skill. Supaya apa? Yang tadinya misalkan sejam dibayarnya Rp10.000, jadi bisa dibayar Rp15.000. Sejam dibayar Rp20.000, bisa dibayar jadi Rp30.000. Ini mencakup bidang apapun ya. Ketika kita punya skill lebih, kita pasti dibayar lebih mahal. Ini contoh-contoh ya. Di studio lama gue dulu, gue bikin gipsum ya, cat segala macam gitu ya, ke tukang A gitu ya. Itu total habis kurang lebih 7 juta gitu. Lalu gue pindah nih ke studio baru. Sama ya, gipsumnya sama, catnya sama, semua segala macam, bikin list, panel apa segala macam, semua sama ya. Harga 13 juta, bos. Bedanya hampir 2 kali lipat. Pertanyaannya, kenapa kok gue mau gitu? Karena yang lama tuh, yang 7 juta, pas udah dipakai studio 1 tahun, pintunya rusak, gipsumnya jebol, list-list di atasnya pada copot, cat yang ngelupas. Ya mungkin skill dan tekniknya beda gitu. Makanya gue cari yang lebih bagus. Gue cari yang lebih bagus, harganya lebih mahal. Jadi sama di bidang apapun, ketika kalian upgrade, kalian punya skill gitu ya. Ya uang yang kalian dapat bakal makin banyak. Tadi ingat yang 2 hal itu ya. Yang pertama jam kerja, yang kedua upgrade kalian punya skill. Pokoknya gimana pun caranya tingkatin kalian punya income, buat pondasinya dulu. Habis itu nanti kalau mau investasi, mau trading itu urusan belakangan gitu. Dan gue selalu bilang gitu, nggak semua orang harus trading. Apalagi kalau kondisinya nih nggak punya aset apa-apa nih. Janganlah kalian cari side hustle-nya trading, jangan gitu. Kenapa?
Kenapa? Karena proses belajarnya panjang. Nggak bisa belajar nih kan hari ini, besok langsung make money, nggak bisa. Perlu at least 1-3 tahun. Dan gue selalu bilang, belajar itu selalu pakai modal. Loh, kenapa pakai modal belajar trading? Ini bukan ngomongin beli kelas ya, bukan ngomongin beli course ya. Itu ada uang yang harus kalian cemplungin dulu ya, untuk kalian trial and error. Untuk kalian pelajarin mental, psikologinya. Dan biasa cenderung apa? Awal-awal margin call, awal-awal abis. Makanya gue bilang, trading itu ya sulit gitu. Trading itu susah. Hanya untuk sebagian orang yang memang punya dedikasi tinggi, yang mau keluarin effort, waktu, dan juga uang untuk belajar dalam proses yang cukup lama. Semoga menjawab. Lanjut, pertanyaan ketiga. Ini dari @kolaka Japan. Bang, gue baru akhirnya bisa dapat income di atas 10 juta stabil. But akhirnya harus menikah dan mikirin beli rumah dan persiapan dana darurat. Gimana caranya bisa investasi tapi tetap bisa nyicil rumah dan nabung dana darurat? Atau kondisi gini belum saatnya investasi? Oke, yang pertama, dana darurat atau pondasi dasar itu kan dibuatnya cuma sekali ya. Misal kalian punya pengeluaran 5 juta nih sebulan. Habis itu mau buat pondasinya 6 bulan nih. Jadi kalian siapin 30 jutanya. Pas 30 jutanya udah kekumpul, ya udah nggak usah ditambah-tambahin terus. Tadi kan kalau di skenario yang komen tadi, penghasilannya udah di atas 10 juta per bulan. Artinya kalau untuk kumpulin dana darurat menurut gue ya nggak ada masalah. Itu gampang lah, urusan gampang. Nah, pas udah kekumpul nih, mau nikah kan tadi kan. Habis itu mau beli rumah ya, mau nyicil rumah. Habis itu mau investasi juga dan lain sebagainya. Kalau gue ya, in my opinion, nggak usah beli rumah, nggak usah KPR rumah. Nah, ini pasti banyak yang mau argue nih. Tapi rumah kan investasi, ya kan? Rumah kan harganya bisa naik. Siapa bilang? Kalian pernah lihat nggak harga rumah yang turun? Nah, belum tahu kan? Coba research lagi. Lalu kalau kita ngomongin aset investasi, kalian ngerti nggak konsep atau konteksnya investasi itu apa? Kita beli sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu lagi. Kita beli aset nih 1 miliar, ini bisa menghasilkan 50 juta, entah itu 100 juta, baik dari capital gain atau dividen. Itu aset investasi. Kalau kalian beli aset, misalkan ya kalian beli properti, habis itu kalian sewain, kalian dapat uang. Tapi kalau kalian beli suatu aset ya, habis itu kalian pakai ya, kalian tinggalin di sana, kalian nggak dapat uang. Malah kalian harus bayar loh ya. Bayar renovasinya, bayar pajak kayak PBB-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau konteksnya kita ngomongin KPR, mesti bayar bunganya lagi. Jadi menurut gua, kalau kondisi sekarang rate sewa itu nggak sampai 3% ya, bisa dapat 2-3%. Even rumah yang gua tinggalin ini ya, harganya mungkin 1,9 miliar atau mungkin udah 2 miliar sekarang. Gua sewa cuma 50 juta. Coba 2 miliar 50 juta berapa persen tuh? Cuman 2,5%. Makanya gua nggak beli gitu. Ngapain gua beli kan? Itu 2 miliar gua bilangnya bisa buat sewa berapa tahun tuh. Terus kalian mau bilang, nanti kan harga sewanya naik, Bang. Lu rugi dong, Bang, gini-gini segala macam. Itu 2 miliar ya. Gua taruh di obligasi aja. Jadi gua taruh di obligasi dapat 7%-nya gitu kan. 2,5%-nya gua bisa pakai buat sewa. 4%-nya gua gulung lagi gitu untuk kenaikan harga sewa tahun depan. Nah, mungkin kalian agak bingung tuh hitungannya gimana gitu kan. Nah, coba pelajarin soal ini. Itulah kenapa banyak sekali mindset yang menurut gua masih salah gitu. Tapi kalau preferensi kalian emang mau punya rumah karena untuk bahagian orang tua gitu kan, atau biar keluarga nyaman punya rumah sendiri ya, silakan gitu. Tapi kalau kita ngomongin angka, ya nggak worth it. Tapi kalau ditanya ke gue apakah gue akan beli rumah, ya gue akan beli gitu. Tapi rumahnya ya rumah yang bener-bener rumah impian. Kalau apa? Kalau duitnya udah lebih-lebih. Misalkan gue udah punya 100-200 miliar gitu, gue mau beli rumah 30 miliar ya gue beli gitu. Kalau sekarang belum pantas lah, karena gue sewa aja dulu, orang murah kan. Jadi gue bisa punya cash lebih banyak, bisa gue tembak-tembakin ke aset investasi yang bisa kasih return lebih besar daripada kenaikan harga rumah. Dan sekali lagi, harga rumah nggak selalu naik loh ya. Tapi kalau kita ngomongin kenyamanan ya udah pasti rumah sendiri ya lebih nyaman, karena mau kita apain aja bebas gitu kan. Lanjut, pertanyaan keempat dari murid Bang Tosi. Gue yang gajinya 2 jutaan aja invest gak? Nah, buat kalian yang belum tonton video ini, yang gaji UMR jangan nabung, coba deh kalian tonton dulu. Harapan gue dari video itu sebenarnya bisa bantu kalian punya perspektif baru. Cuman ya gue paham gitu, beberapa orang pasti nggak bisa terima, karena ya itu adalah unpopular opinion. Ya, lu punya 1 juta, lu bisa invest. Lu punya 2 juta, lu bisa invest. Lu punya 5 juta, lu bisa invest. Pokoknya lu punya berapapun ya, lu bisa aja invest gitu. Karena mau invest mau 100 ribu, 200 ribu udah bisa ya kan. Tapi yang gue selalu ceritain ke kalian itu berdasarkan pengalaman gue, pengalaman hidup gue, perjalanan gue gitu. Khususnya dari 2017 ya sampai sekarang. Gue itu kenal dunia investasi, dunia trading itu udah dari 2016 akhir. Dan gue itu dari dulu tuh bener-bener ngerasain banget. Duit 1 juta nih, gue masukin nih ke aset investasi. Untung 10%. Gue dapat 100 ribu. 100 ribu buat beli tiket nonton sama popcornnya udah habis gitu. Tapi kalau 1 juta tadi, gue pakai untuk beli stok barang. Habis itu gue jualin ya. Waktu itu kan kebetulan gue lagi jualan juga ya. Itu 1 juta, mungkin bisa jadi 2 juta dalam sebulan. Nah, 100% tuh returnnya. Bingung kan? Kalau kita ngomongin investasi 10% itu kita ngomongin mungkin 6 bulan atau 1 tahun loh, bukan sebulan. Itulah kenapa dulu pas duit gue masih dikit, gue pelajarin tentang market ya. Tapi duitnya tuh gue nggak cemplungin. Gue cuma cemplungin 5 juta atau 10 juta itu untuk belajar gitu, untuk latihan doang. Dan gue sama sekali nggak berharap soal returnnya. Karena gue tahu 10%, 20% dengan modal 5-10 juta itu nggak ada artinya. Tapi justru capital gue itu gue fokus, gue puterin untuk dagangan gue, untuk jualan gue. Supaya apa? Supaya bisa hasilin cash flow. Nah, ketika udah punya 100 juta, misalkan udah punya 200 juta. Contoh nih 200 juta ya, waktu itu pas COVID ya. Tembak ke BCA, tembak ke BRI. Naik tuh 20%, 30% sampai 50%. Anggap deh 30% aja. Itu 200 juta, cuman 30%. Udah jadi 60 juta. Dan itu momennya kebetulan lagi tepat, naik 30% itu dalam waktu yang kurun singkat. Berasa dong 60 juta. Tapi coba masuknya misalkan 1
juta. Dapat berapa? 30%. 300.000. 300.000 ya buat makan, nonton, abis gitu. Mungkin itu unpopular opinion, tapi ya gue harap kalau kalian mau belajar, kalian bisa tonton video yang ini. Supaya kalian bisa dapetin perspektif baru gitu. Belajar investasi itu bagus ya, bangun habitnya itu bagus. Tapi ada realita pahit yang perlu kita telan. Di financial market, di aset investasi apapun, kita tuh berbicara soal nominal ya, bukan cuma persentase. Lu mau 5%, mau 10%, mau 100%, mau 200%. Kalau modalnya kecil ya dapatnya akan tetap kecil. Makanya fokus kita apa? Tingkatin income, kumpulin modal. Return nggak usah gede-gede. Yang penting drawdown-nya sehat, stabil. 1 tahun bisa dapat CAGR 15-25% aja. More than enough. Yang penting apa? Kapitalnya kita tumpuk terus ya. Dari apa? Dari cash flow, dari pekerjaan kita. Makanya fokus upgrade skill. Biar income-nya juga bisa makin meningkat. Lanjut, pertanyaan kelima dari @user. Bro, bahas tentang psikologisnya lebih dalam dong. Saat greedy, bagaimana caranya stop dan nggak ngulangin lagi? Bukan stop trading ya maksudnya. Kalau kita ngomongin FOMO atau greedy, itu adalah sifat dasar yang mungkin semua manusia punya. Apalagi kalau kita ngomongin soal uang ya. Jadi caranya itu cuma satu sebenarnya. Kalian punya SOP ya, kalian batasin gitu. Maksimal kerugian kalian dalam 1 hari berapa. Nanti gua akan kasih hacknya ya. Cuman kayak gini dulu. Misalkan ya, modal trading kita itu ada di $10.000. Sehari ya, maksimal daily drawdown itu kita taruh di 5%. Berarti di $500 ya. Akhirnya kita trading ya, rugi $100, rugi $200, akhirnya rugi sampai $500. Apa yang terjadi? Harus stop dong. Tapi kita nggak mau stop gitu. Kita mau refund, kita FOMO, kita greedy. Kita mau hajar terus. Akhirnya apa? Ada kemungkinan kita bisa rugi makin dalam. Nah, makanya hacknya adalah ketika kita punya modal $10.000, tapi kita nggak bisa kontrol, kita punya emosi. Kita kadang bisa FOMO, kita kadang bisa greedy, kita nggak bisa stop pengen revenge. Pakai daily drawdown aja untuk mulai trading. Maksudnya gimana? Tadi kan 10.000 maksimal daily drawdown itu di 5% ya, yaitu di $500. Ya udah, kalian jangan top up $10.000 ya. $10.000 itu di rekening aja. Yang kalian top up adalah $500-nya, which is daily drawdown-nya. Kalian trading lah pakai modal itu. Kalau misalnya sampai MC pun sampai habis, ya udah stop ya, lanjut besok-besok gitu. Karena itu adalah maksimal daily drawdown-nya. Itu adalah hack untuk kalian yang mungkin nggak bisa disiplin. Dan fun fact, sekarang pun gue pakai cara seperti itu. Kenapa? Jauh lebih nggak deg-degan. Ini di akun trading gue kalau ada $30.000, ada $50.000, gue tradingnya harus serius banget ya. Gue agak deg-degan karena harus jaga ini. Wah, gue nggak boleh sampai FOMO nih. Ini kalau margin call bisa gawat nih. Gue top up-nya $300, $500, atau $1.000 di akun kecil. Jadi gue mau agresif kayak gimana pun ya. Kalau gue mau MC pun ya udah besok gue masih ada jatah lagi ya. Karena kenapa? Modalnya $30.000 sampai $50.000. Tapi yang gue top up cuma 300, 500, atau 1.000. Itu hacknya. Tapi sekali lagi belum tentu cocok untuk semua orang. Kalau mau coba for testing di akun demo dulu. Kalian pakai modal segitu, contoh misalkan di akun demo pakai strategi A misalkan, pakai SOP kayak gini, hasilnya gimana? MC-nya berapa kali? Habis itu bisa balik nggak? Coba dulu for testing. Jangan pakai uang beneran. Karena kalau pakai uang beneran ya ruginya uang beneran. Sebenarnya untuk bahas hal-hal mengenai trading seperti ini dan sistem trading yang gue gunakan, itu sering banget gue bahas di Telegram dan juga sering banget gue bongkar di kelas CFF. Jadi gue sama Vincent rencana untuk buatin program belajar 12 bulan. Jadi ini bener-bener intens dan nggak dipungut biaya sama sekali. Mulai mungkin di bulan 9 atau bulan 10. Jadi untuk kalian yang memang mau belajar, kalian bisa waiting list dulu. Kalian bisa join grup via link yang ada di sini. Nah, ini kalian nanti lihat sendiri ada 26.000 orang di sana. Jadi nanti pas CFF dibuka, itu akan rebutan. Apakah berbayar? Enggak. Apakah harus deposit di akun? Enggak ada. Pokoknya 100% gratis. Kalian bisa akses ke puluhan modul, puluhan kelas gratis. Syarat cuma satu, yaitu punya akun demo. Karena itu salah satu cara untuk kita filter orang-orang yang memang mau belajar. Karena kalau akun demo aja nggak punya, gimana mau belajar kan? Jadi pantengin terus grupnya, jangan sampai kalian ketinggalan. Karena program belajar 12 bulan ini mungkin adalah program terakhir yang gue buat untuk belajar secara gratis ke kalian. Karena gue anggap 1 tahun belajar intens itu udah cukup banget. Dan gue belum pernah nemuin siapapun yang buat program belajar intens selama 12 bulan itu secara gratis, kayaknya nggak ada gitu. Ya harapannya gue bisa bantu kalian lah, tanpa kalian perlu bayar gue. So jangan sampai kelewatan. Selamat rebutan, semoga nanti bisa kebagian ya waiting listnya di grup ini. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ke-6. Ini sekarang kita masuk ke Instagram dari kreator Dit. Gen Z dicap sebagai generasi yang mau serba instan. Gimana pandangan lu kok tentang ini? Sebenarnya nggak bisa digeneralisir ya. Pasti ada juga kok Gen Z yang mau lewatin proses-proses dan bisa berjuang untuk kesuksesan. Tapi yang mau instan ada nggak ya? Banyak juga. Menurut gue ya mungkin karena adopsi teknologi lah. Kita sekarang kan semua teknologi udah sangat canggih dan sangat cepat. Akses informasi juga sangat cepat. Jadi ya wajar gitu kalau misalkan banyak anak muda yang pengennya instan, pengennya cepat. Karena kita juga tahu zaman sekarang itu semua kerja itu bukan cuma diukur sama kompetensi doang, tapi harus bisa, harus bagus, dan harus cepat. Jadi ada sisi positif ya sebenarnya. Cuma ada sisi negatifnya jauh lebih banyak ya. Karena apapun yang kalian cari mau instan, mau cepat ya biasanya berujung malah kalau dalam trading itu ya jadi drawdownnya jadi besar gitu. Trading pengen cepet kaya gitu kan, asal-asal buka posisi akhirnya malah MC gitu. Ya nggak ada yang bagus ya. Sama dengan kita kejar karir. Perlu ada yang namanya proses gitu. Tapi menurut gue ya nggak usah pusing gitu. Kita fokus sama diri kita sendiri aja. Mau orang bilang Gen Z itu suka yang instan, kalau kita memang Gen Z tapi kita nggak ke distract sama hal-hal di kiri kanan, kita kan jadi Gen Z yang berbeda berarti ya kan. Jadi jangan digeneralisir lah. Fokus aja sama diri kita sendiri dan selalu kasih yang terbaik. Lanjut, pertanyaan ke-7 dari Adif_DW. Kok gimana cara networking dengan orang yang sukses? Number one ya, ini paling penting ya, buat peluangnya. Kalau kalian di dalam kotak kecil terus, atau kalian di circle pertemanan kalian terus yang itu-itu aja, ya kalian nggak akan kenal orang baru. Cara buat peluangnya gimana? Keluar dari kotak atau lingkaran tersebut. Yang biasa kalian nongkrong gibah nggak jelas sama teman-teman yang nggak berkualitas, kalian cabut dari tongkrongan. Kalian mulai misalnya ngapain? Kalian
kalian daftar gym, nanti punya teman baru di gym. Kalian daftar event, daftar seminar, nanti kalian kenal orang-orang di seminar. Kalian mulai bikin konten misalkan, kalian join ke komunitas content creator atau komunitas olahraga lain, misalnya badminton dan lain sebagainya. Dari kalian kenal si A, kalian bisa kenal si B, kalian bisa kenal si C, kalian bisa kenal si E dan lain sebagainya. Selama attitude kalian itu bagus dan orang senang sama kalian, dari kalian kenal 1-2 orang, itu bisa jadi 5, bisa 10 dan bisa jadi banyak gitu. Mungkin kalian awalnya kenal si A, ya. Dari si A kalian kenal si B, ya dari si B kalian kenal si C. Tapi karena dari si C kalian bisa kenal si Q misalnya atau si P gitu. Nah, ternyata jadi partner bisnis kalian atau yang jadi mentor kalian ternyata si P atau si Q. Tapi kenalnya dari si A. Kalian nggak akan pernah tahu hal seperti itu. Tapi itu bisa terjadi kalau kalian mulai buka peluangnya. Kalian mulai keluar dari kotak atau lingkaran kecil kalian, mulai kenal orang baru, dan yang paling penting orang tersebut harus suka sama kalian. Dengan apa? Dengan attitude kalian ya harus yang bagus gitu. Karena kalau attitude udah jelek ya orang nggak akan mau merekomendasikan. Kalian pasti jauh-jauh gitu, nggak mau nih sama orang nih attitude jelek. Jadi fokus di sana. Lanjut ya, pertanyaan yang ke-8 dari Vario Jason. Kalau dikasih satu orang yang nurut semua perkataan lu, coba buat rute hidupnya. Ini very good question. Gue suka banget ya sama pertanyaannya. Yang pertama ya, yaitu fokus di kesehatan. Karena semua pekerjaan kita, semua tujuan kita, semua karir kita atau apapun, itu bertumbuh sama satu. Kita punya kesehatan. Lu mau sepinter apapun, sejago apapun, ya lu mau duit lu sebanyak apapun. Kalau udah nggak ada pondasi dasar ini, lu udah nggak sehat, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mendingan jadi orang yang rata-rata tapi sehat daripada orang yang pinter banget tapi udah nggak sehat gitu. Kenapa? Produktivitasnya pasti menurun. Jadi yang pertama itu ya, kesehatan. Yang kedua, hard skill. Punya satu skill yang bener-bener tajam, yang diasah sampai tajam banget di satu industri dan di satu niche yang khusus. Intinya jadi terbaik lah di industri tersebut. Ketiga, soft skill. Udah jago nih, udah tajam nih hard skillnya nih. Soft skillnya semua harus rata-rata. Komunikasi, negosiasi, leadership, kerja sama tim, networking, dan lain sebagainya. Itu harus ada. Karena percuma punya hard skill yang tajam banget, kalau soft skillnya nol, itu percuma. Nggak akan jadi apa-apa juga. Keempat, empathy. At the end, kalau kita udah punya tujuan, kita udah kejar sesuatu, dan kita udah mendapatkannya, habis itu apa lagi? Lu cari uang mungkin sebulan bisa dapat 30 juta, senang. Bisa dapat 50 juta, 100 juta. Kalau udah dapat 1M, 2M, habis itu nambah lagi jadi 10M, misalkan 30M tiap bulan, itu udah nggak ada bedanya. Income 100 juta per bulan tuh bakal bikin kita seneng banget. Tapi kalau udah 10M, 20M naik ke 100M, itu udah nggak ada bedanya gitu. Makanya kita perlu yang keempat ini, yaitu empathy. Supaya hidup kita tetap ada tujuannya, sampai akhir, sampai finish, sampai kita nggak ada di dunia ini. Yaitu untuk membantu orang lain, untuk membantu society, untuk membantu negara ini. 4 hal itu sih yang menurut gue paling penting ya. Dan gue sendiri pun menyesal gitu ya. Karena nomor 1 ini ya, kesehatan. 4 tahun belakangan ini jujur ya, gue nggak terlalu jaga kesehatan gitu. Jam tidur gue berantakan, olahraga bolong-bolong. Yang paling parah makanan lah. Makan sembarangan sampai naik berat badan segini. Makanya sekarang gue mulai pelan-pelan bentuk habit yang baru. Karena gue percaya, apapun yang gue lakuin, apapun yang gue kejar, itu tetap bertumbuhnya ujungnya itu sama kesehatan. Jadi sekarang tuh gue berusaha banget gitu untuk bangun habit yang lebih baik. Pertanyaan ke-9 dari Joshua.jnz. Kerugian terbesar kok Dan di dunia trading berapa? Kerugian terbesar ya. Jadi waktu itu di satu malam tiba-tiba ada flash dump ya di kripto. Dan mungkin kalian juga tahu di satu banyak banget altcoin yang turun 30-40%. Dan kebetulan di satu gue lagi ada posisi yang cukup banyak. Mungkin dalam 15 menit itu portofolio gue tuh hilang 30-40 ribu dolar gitu. Dan itu terjadi baru beberapa bulan lalu. Ya itulah kurang lebih kerugian terbesar. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10 dari RH12_Rahman. Kok gimana milih antara investasi jangka panjang dan trading aktif dalam pasar cryptocurrency? Ini kalau cuma boleh pilih satu ya, pilih investasi jangka panjang. Karena kan gue selalu bilang ke kalian, trading itu nggak semua orang. Kalian lihat gue trading ya, karena gue memang udah di dunia ini dari 2016 akhir gitu. Gue udah abisin waktu gue setiap harinya, setiap minggu, setiap jamnya, setiap bulannya, setiap tahunnya, itu untuk ngulik market seperti apa. Jadi gue udah memang ada di industri ini, ya makanya gue trading gitu. Tapi untuk kalian ada di industri lain, misalkan kalian dokter gitu, kalian pengacara, kalian businessman gitu, fokus sama bisnis kalian, fokus sama karir kedokteran kalian. Ada uang lebih pakai untuk invest, nggak usah trading gitu. Jadi pahamin perbedaannya gitu ya. Kalau cuma boleh pilih salah satu, jawabannya udah pasti pilih invest daripada trading. Tapi buat kalian yang memang udah ada di industri ini, ya pasti otomatis lakuin keduanya. Kurang lebih seperti itu. Gak berasa ya udah 10 pertanyaan terjawab, dan ternyata videonya jadi agak panjang. Kalau kalian masih punya pertanyaan tapi belum kejawab, kalian coba komen lagi di bawah. Nanti gue akan pilih 5 pertanyaan dari komentar video ini untuk gue bahas di EME episode yang selanjutnya. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan.